Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu syahrullahi wa fadluhu ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ala khalqihi. Al-Hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat dalil dari Rasulullah di atas, jelas kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan bulannya Allah, di mana keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu keutamaannya melebihi di atas bulan-bulan suci yang lainnya. Bahkan Rasulullah membandingkan keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan suci yang lainnya, itu bagaikan keutamaan Allah kafadlillahi ala khalqihi, bagaikan keutamaannya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Dalil itu sudah menunjukkan bahwa begitu besarnya, begitu banyaknya keutamaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sahabat, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, maka pergunakanlah dengan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena begitu besarnya fadilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan, yakni pada bulan suci Ramadan itu diturunkanlah Lailatul Qadar. Ada juga keutamaan yang lain, yaitu Al-Quran juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan juga pahala yang dilakukan oleh setiap orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah, dan Allah juga membuka pintu-pintu surga pada bulan suci Ramadan. Sahabat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan itu ada juga beberapa fadilah yang akan berdampak langsung bagi pribadi kita masing-masing, baik itu berdampak secara batiniah kita ataupun berdampak secara jasmaniah kita. Fadilah daripada bulan Ramadan yang berdampak pada batiniah kita antara lain adalah seperti yang saya sudah sebutkan tadi, akan dilipat gandakan pahala kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, membaca Al-Qur'annya kita, rukuk kita, semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak hanya dilipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan tetapi dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapapun itu yang puasa di bulan Ramadan dengan dalam kondisi iman, syaratnya ya, imanan wahtisaban, dan juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira ma taqaddama min dzambihi, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, begitu luar biasanya fadilah dari bulan suci Ramadan yang bisa kita rasakan pada pribadi kita masing-masing. Dampak batiniahnya sangat terasa sekali bagi kita. Di samping itu, bulan suci Ramadan juga menjadikan ketentraman pada hati kita, karena tidak hanya menahan makan dan minum saja selama bulan suci Ramadan, akan tetapi menahan amarah, hawa nafsu, itulah yang bisa menyebabkan jiwa kita tenang, hati kita juga tentram. Sahabat yang dimuliakan Allah, di samping dampak pada batiniah kita,
Bulan suci Ramadan juga berdampak pada jasmania kita. Jasmania kita, anggota tubuh kita yang paling merasakan dari dampak bulan suci Ramadan tidak lain adalah perut. Karena perut itu yang salah satu organ tubuh yang menahan lapar, menahan dahaga. Dengan adanya kita menahan lapar, menahan dahaga, itu sama juga kita membersihkan perut kita dari kotoran-kotoran yang menempel yang selama 11 bulan. Perut kita itu tidak pernah berhenti dalam memproses makanan. Tiap pagi dikasih makan, siang dikasih makan lagi perut, sore, malam, perut terus memproses makanan sehingga tidak ada henti-hentinya perut untuk memproses makanan dan tidak sempat perut itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada perut. Dengan adanya Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, secara otomatis perut akan berhenti sejenak dalam tiap hari setelah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, berhenti untuk memproses, mendaur ulang makanan yang kita masukkan melalui mulut. Dengan perut kita berhenti memproses makanan, dengan kita menahan makan, dengan kita menahan minum, tidak makan, tidak minum, otomatis apa yang ada dalam perut kita itu kosong, perut terasa panas. Kotoran-kotoran yang menempel pada perut kita itu sedikit demi sedikit akan mengelupas dan lama-kelamaan perut pun akan menjadi sehat karena perutnya tercuci secara otomatis dengan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau Allah tidak mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Kira-kira kita puasa apa tidak? Pasti jawabannya tidak. Salah satu contohnya saja puasa Rajab. Allah memberikan kesunahan untuk hambanya melakukan puasa Rajab, tapi yang ada puasa Rajab hanya dilakukan oleh sebagian umat manusia, umat Islam hanya sebagian saja yang melakukannya. Karena mereka menganggap bahwa puasa Rajab itu tidak wajib. Meskipun Rasulullah sudah menyebutkan keistimewaan daripada puasa Rajab dari hari pertama sampai hari ke-27, tapi umat-umat Rasulullah sendiri jarang ada yang puasa. Karena begitu cintanya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah mewajibkan puasa Ramadan. Pedulinya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan anggota tubuhnya umat dari Nabi Muhammad itu sehat semua, sehingga Allah mewajibkan puasa Ramadan. Itu salah satu daripada fadilah kenapa puasa Ramadan diwajibkan. Karena salah satu hadisnya Rasulullah menyebutkan bahwa sumu tasihu, kalau kalian semua mau puasa maka kalian akan sehat. Oleh karena itu, mumpung kita semua masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Gunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin dengan mengisi hari-hari kita dengan melakukan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Karena semua itu, keutamaan bulan Ramadan itu yang merasakan dampaknya adalah diri kita sendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita di tahun ini bisa menjalankan puasa Ramadan penuh sampai akhir Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi masih imanan wahtisaban, itu yang paling terpenting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.